Oke guys, kembali lagi di Mr. Oscar guys. Di sini kita kedatangan dua narasumber. Apikal, udah dimulai ya. Udah mulai? Udah Udah gila aja kan bilang-bilang sialan. Ya ini dengan Dava. Dava salah satu teman kita. Di sini gua mau bahas suatu kejadian mistis yang kita alami lah gitu. Iya. Ya, kita langsung to the point-nya aja ya. Boleh. Gimana waktu itu kejadiannya kesurupan ya? Yang mana? Yang waktu syuting itu. Yang yang Operation Oak. Ya. Oh, iya, gua inget. Tapi kita jangan sebut tempat ya. Ya. Jangan sebut tempat udah. Jangan sebut tempat. Pokoknya itu ya bisa dibilang ada masalah gitu. Iya. Ya, takut ada masalah kebetulan ya, emang seperti itulah. Dava juga ada pengalaman mistis juga kan, seperti itu kan. Nah, di sini kita mau cerita tentang kesurupan guys, gitu. Nah, kalau gue pribadi ya, gue ceritanya dari awal ini, si kawan kita ini, si kru kita ini, dia lapar gitu. Emang kan biasanya orang lapar kan kosong pikirannya, bener nggak ada? Iya. Bener kan? Kalau orang lapar biasanya pikirannya kosong, Iya. gitu. Dan si salah satu ini kru kita tuh sama temennya itu habis itu kan capek. Dia aku kasih makan mie. Mie. Entah gimana emang dari teman kita juga ya ajak ke sana kan. Si Kang Nabil kan ajak ke sana juga kan, ajak ke tempat ini kan. Harusnya kan kita juga udah pulang. Udah pulang jam segitu kita harusnya. Dan di sisi lain Afrika juga banyak waktu itu ngobrol dulu kan. Harusnya kalau kita di-cut langsung itu nggak mungkin kejadiannya di luar gitu. Iya. Ya. Sekarang Afrika cerita lah. Jadi gini, kalau dari menurut gua, Ya, ke waktu itu gua seingat gua itu siapa ya kemarin temennya waktu itu tuh temennya si Agung yang setelah gitu si Fajar. ya itu kalau nggak salah ya. Dia tuh ngomong kalau memang ya si Agung tuh ya dari kecil sering kayak gitu, jadi bisa dibilang dia tuh sensitif lah. Gue juga ngerasain kalau dia itu orangnya sensitif ya. Kemudian ditambah lagi waktu itu pikiran dia lagi kosong. Betul. Itu terus belum waktu kita lagi di sana kita nyalain tasan kan tuh. Nah di itu tempat lokasi tuh. Nah itu salah itunya itu. Itu salah. Tapi gimana ya, menurut aku bukan salah siapa yang Iya itu gitu. bukan salah siapa di sini mah gitu. Bukan. Karena emang beliau sendiri Agung Muda diperingatin juga kan gitu. Mungkin waktu itu dia belum kepikiran lah gitu. Terus di sini kita juga biasa aja lah. Ya intinya makhluk-makhluk itu merasa terganggu ketika ada suara yang benar-benar bising. Betul. Bising dan ngagetin gitu kan. Bukan cuma ngagetin aja, tapi itu bising, berisik banget. Berisikan dari suara petasan. Keras itu properti lah ya. Itu properti yang tersisa lah itu. Daripada dibuang-buang maksudnya mbak tadinya. Ya. Pakai itu di situ. Cuman ya bakal jadi kesalahan juga sih sebenarnya buat kita. Ditambahkan itu juga kita juga banyak pikirin masalah yang kejadian kita setelah syuting. Betul. Yang mic kayak yang headset hilang, yang itu. Ya, Afrika. Terus waktu itu mah kejadiannya kan gini. Terus kejadiannya si itu kan, jadi kan awalnya kalau aku tuh kan udah syuting beres tuh kan. Gua ngerasa ada handset kawan kita tuh hilang. Gua pakai. Tadi gua bilang itu kan masalah sebelum kita kejadian yang kesurupan itu kan sebelumnya itu setelah syuting. Nah, gua udah itu tuh ada temen ya baru kan salah satunya Kang Nabil tuh usul kita pindah tempat karena ya helm juga di tempat itu lagi. Helm kan di warung kan ya nggak enak juga gitu. Karena motor juga di situ di sana semua masalahnya gitu. Nah akhirnya kan kita pindah ke warung kan. Ya. Ini ada cerita lagi. Aku tuh
nggak memperhatikan mereka. Makanan tuh udah cukup padahal mah gitu. Iya. Makanan udah cukup, gua klarifikasi ya, makanan cukup, tapi ini mah di antara kalian itu banyak yang ada yang makan gitu, banyak ada yang makan gorengan 3 kali lah, jadi nggak cukup mereka tuh gitu. Ya salah satunya Agung ini kayaknya nggak cukup sih, nggak kebagian gitu. Gua aja sampai nggak makan loh kayak gini mah. Ya gua aja itu gorengan cuma makan berapa, Mbak? 2 kayaknya gua. Nah, terus teh ada Rifki sama Gary. Ini juga bukan ngejelekin mereka atau gimana ya, tapi menurut mereka sendiri mereka kayak ditelantarin ya, kasihan lah gitu, bingung mereka pulang seperti apa gitu. Akhirnya ada Sucipto yang nganterin pakai motornya Revaldi gitu. Ya aku juga pura gitu di nggak kebagian makanan gitu, soalnya kan sebelumnya keburu habis gitu. Gitu. Akhirnya kalau nggak salah mereka berdua pulang sama Gary gitu. Terus tuh pokoknya tartil lah mereka berdua, si Sucipto, Rifki itu kan kebetulan di Ranca Bentang gitu rumahnya, sama Gary pulang lah karena mereka teh itu pulang. Setelah itu anak-anak seperti Bang Rego, si Alex sama si Sang itu siapa ya, Bang Rego sama Alex kalau nggak salah tuh ke ambil motor sama Adi. Tau kan Adi sama teman-temannya gitu ambil motor. Pertama kejadian Adi sama mereka coba si Bang Rego sama yang lainnya keluar kan, pulang nggak ada apa-apa. Ya mungkin Kang Nabil juga maksudnya gini, mindahin mereka tuh supaya lebih cepat pulang. Emang sih, emang enaknya gitu. Tapi kan ya waktu itu kita ini ada yang salahnya juga nih. Maaf ini mah. Afikal kan ngajak vlog kan waktu itu. Nah, kenapa ngajak ke vlog hantu? Kalau waktu itu sebenarnya cuma iseng-iseng doang kan. Cuma iseng-iseng doang. Dan juga di situ sebenarnya nggak ada mengganggu atau apa waktu itu sebenarnya. Karena gini, di saat gua ngelakuin itu pun mereka tidak merasa terganggu. Ya kan biasa aja. Biasa aja. Mereka tidak merasa terganggu dan lain-lain. Oke. Cuman ya agak risih sedikit lah intinya. Terus udah itu ya ini juga udah itu kita kan ke belakang kan, nyalain petasan. Nah gue ke kamar mandi dulu ke atas. Itu kan ada cerita-cerita teman tempat ada kejadian lah di situ lah. Iya. Ada kejadian. Nah, udah itu kita pulang kan ke bawah lagi kan, nyalain petasan. Nah aku heran Agung ini kok berani gitu. Padahal udahlah kita nggak pada diletakin di tanah lah gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, pokoknya gue pribadi udah itu ngeliat itu kejadian udah aneh gitu. Ya. Nah setelah lu inget ya, setelah kita kejadian yang petasan itu, nah mulai tuh auranya udah beda banget di situ. Nah di situ gue ngerasa agak panas lah, gerah gitu. Iya. Itu kalau nggak salah sama tujuan lah ya. Iya. Pulang lah. Udah kita keluar. Nah nah seandainya waktu itu ngomongnya singkat gitu nggak akan lama gitu, mungkin kejadiannya di jalan. Iya, nah itu kalau kejadian di jalan malah kan. Kalau kejadian di jalan juga kita kan nggak salah, kita nggak tahu apa-apa kan. Iya. Kita nggak tahu apa. Tapi justru malah membahayakan si Agungnya nanti di jalan. Gitu doang. Tapi untungnya di situ gue juga ngomongin masalah kita doa dulu lah dan lain-lain. Iya. Nah seandainya waktu itu kan dia mual kan di situ, langsung kita bawa pulang aja kan nggak akan masalah gitu kan. Jadi itu gitu. Cuman kejadiannya aja kalau kita bawa pulang. Nah terus ada itu Ya gitu. Seandainya aja waktu itu kita kejadian bawa si Agung pulang, gua takutnya masalahnya begitu dia pas lagi dibawa pulang pakai motor, di situ dia malah tumbang jatuh dari motor, takutnya itu gua. Dan di sisi lain gua baru ingat nih, gua ingatnya tuh si Sucipto tuh nganterin Rifki dulu kan lagi kerja OTW pulang di situ. Nah pertamanya kejadiannya Agung tuh kan mual kan dia. Iya. Gimana langsung dia jatuh gitu. Ini kalau anaknya lihat ya ampura ya, punten ya ini mah. Sorry bro, ini mah buat pengalaman pribadi kita gitu, biar gak ada kejadian gitu. Nah terus akhirnya
ini buat pengalaman lah mungkin ya sambil sharing lah intinya tuh. Terus untung ada sahabatnya juga kan, Juan kan, teman kita kan bisa nenangin si Agung ini kan, ini kan. Terus gua tuh waktu itu gunain ya seperti itulah, udah beberapa metode kita ngelawan itu, udah diikat kan, udah ditahan sama kalau nggak salah Reno, Orlando, si Revaldi, sama AA sama Kang Nabil kan waktu itu. Gua sama Awan lagi cari ustadz. Pertama di ustadz di bawah itu nggak ada, lagi ke cari tali, lagi dakwah kan. Nah, terus kita ke Buciper, si Orlando ikut. Nah, ada kejadian konyol yang waktu itu gua ceritain nih. Jadi kan motornya dia belum diservis lah. Nah, gua nganterin dia, terus ada security juga ngebantuin. Nah, setelah itu kita ke sana kan, ke ustadz yang di perumahan itu kan, kita ke masjidnya juga, yang ustadz satu lagi lah ini. Pertama ke rumahnya nggak ada, lagi di masjid kata istrinya. Waktu di masjid ya ustadznya nggak mau gitu, udah biar pergi sendiri lah, mungkin nggak terlalu di bidang seperti ini gitu. Akhirnya Orlando sama security pulang cari yang di Cawitali. Kita nyusul dulu ke Cawitali, kalau seingat gue nyusul dulu. Nah, gua ngebawain motornya dia, ada tangkal nangka, tau nggak? Iya. Gua nabrak tangkal nangka aja. Serius? Terus tuh nabrak pot. Itu saking si giginya agak gila ribet itu. Nah, di situ gua udah mikir, kayak apa juga sih. Di situ gua udah mikirnya nggak apa ya, kacau gitu, udah mau balik ya. Udah mikirnya ya, dia udah mulai gak bener. Udah mulai gak benar ya teh. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, ditambah lagi gini. Yang waktu di tempat itu gimana? Gimana? Yang waktu di tempat anak-anak waktu gue pergi, pada panik kan? Panik semua. Termasuk pas begitu si Agung kesurupan, beberapa kali gue tanya kan, itu makhluk-makhluk yang ada di badannya. Gue tanya, ini yang ada di mana? Gak mau jawab pertama kan. Itu ada berapa makhluk tuh yang masuk ke dalam si Agung? Ya salah satunya ada yang Dewi apa gitu, kita nggak tahu kan. Bukan gini, jadi pas begitu gue tanya, ini dari mana? Nggak dijawab. Kemudian gue tanya lagi, gue bilang sendiri di situ, ini yang dari kamar mandi bukan kamarnya. Kemungkinan di situ ya, kemungkinan. Ya. Terus tuh kalau gue pribadi tuh waktu itu lihat Reno tuh baca ayat kursi ya, baca ayat seperti itulah. Dia nggak berani juga. Dan nanti sama teman kita ya banyak kan yang pencak silat lah, salah satunya Awan pernah belajar meditasi kan. Ya gue salut lah sama dia di sini, dia bisa berpikir tenang lah gitu. Yang kedua itu sama si Orlando ya juga berpikir tenang, cuma caranya nggak seperti itu. Ya pokoknya udah itu kan kita kan nahan dia seperti apa gitu, tapi nggak ada kuat. Untungnya tepat waktunya apa si Pak Ustadz yang dari Jawital itu datang. Terus ditanyain, kamu siapa, kayak gitu kan pokoknya kan. Agung tuh sebelum itu juga sempat sadar loh. Iya, beberapa kali sadar. Sama matut masjid kalau nggak salah tuh. Enggak sadar. Jadi berkali-kali dia tuh sadar. Ya. Enggak sadar lagi. Berkali-kali kayak gitu aja. Kalau kamu mau tahu kayak gitu. Jadi Agung tuh sadar, tiba-tiba hilang nih. Berubah, bukan dia. Iya. Sadar lagi. Bukan hilang lagi. Ada dua kali pokoknya. Ada dua kali pokoknya sama Ustadz itu, yang terakhir itu dia sadar. Gitu kan, alhamdulillah lah pokoknya. Iya, punya. Pokoknya itu seperti itulah. Apa namanya lain? Nah, Oke. Ya pokoknya seperti itu. Terus
Gimana tadi Dav? Lu mau ngomong apa tadi? Katanya penunggu apa tadi? Oh ya, kalau misalnya soal setahu aku sendiri ya, kalau misalnya kita nyebutin sosok yang ada di tempat tertentu, misalnya tempat ini, nah sosok itu memang ada di sini, udah lama banget. Kalau misalnya kita nyebutin ciri-cirinya, ataupun langsung nyebutin namanya langsung, dia akan muncul depan kita. Kalau nggak langsung masuk ke tubuh, langsung pas kita nggak lagi lengah gitu, jadi langsung tiba-tiba. Nah jadi kalau misalnya ke tempat itu mau ya kayak mau apa itu namanya ya, mediasi, jadi harus lebih dari 2 orang atau 3 orang, tapi kalau paling pasnya 4 orang, karena ya yang satu jadi wadah, yang tiga-tiganya harus nanya. Oh iya ya, betul betul. Nanya harus sebabnya kenapa bisa ada di sini, terus ini kenapa kamu itu ganggu orang sini di sekitar sini atau enggak. Oh iya. Kalau Jadi kan sepertinya gini, kayaknya waktu itu si Agung udah sama dia lagi ngeblank, ya nggak, ya intinya nggak apa ya namanya teh, kosong lah, lagi kosong pikirannya. Kosong pikiran. Terus pokoknya antara lengah atau lemah iya, keadaan badan. dan juga di situ ya gua rasa ya iya si Agung juga emang orangnya sensitif, ya gampang kemasukan gitu. Iya. Karena memang si siapa si Fajar temannya itu ya, Iya. dia pernah cerita ke gua, ya pernah ngobrol lah ya, dia memang orangnya ya kayak gitu, dari kecil udah kayak gitu, jadi gampang kemasukan gitu. Jadi memangnya gitu, gue juga gue pantasan aja, gue bilang, ditambah kita juga bikin mereka yang ada di sana merasa terganggu kan. Dari awalnya mereka biasa-biasa aja ya, cuma agak risih dikit dan lain-lain. Kemudian suara bising yang benar-benar keras, sampai akhirnya bikin rumah lu wah gitu. Betul. Jadi situasi langsung tiba-tiba kacau gitu. Tiba-tiba kacau aja setelah kita ngeledakin petasan itu udah mulai nggak enak badan Nggak enak, semua. ya. Aku Oh, nggak enak badan, si John terutama juga nggak enak badan. Dan Afikal tuh itu sakit perut kan? Bukan, ini di sini nih. Ada yang nempel kan? perasaan kalian kalau Ada bisa yang pas itu. kan kadang kan hawanya sudah beda, Udah beda. badan langsung. sudah panas, kaki agak lemas. Enggak, kaki nggak terlalu lemas. Kalau aku kaki nggak lemas, cuman ya badan ya panas semua rasanya. Berat. Enggak ada rasa berat sama sekali, cuma badan panas semua, nggak enak. Terus gue lihat agak ngebulur gimana, Iya. gitu kan. Tuh kecil, wah ini pada keganggu nih, udah bikin gitu. Orang langsung bilang ke mana kan, dia keluar langsung orang bilang gitu kan. Iya. Gitu. Langsung lah akhirnya kita keluar lah dari situ, kita doa dulu, beres doa. Gua kaget si Agung tiba-tiba muntah-muntah terus jatuh kan. Betul. Wah, Gila. Atau mungkin memang pas di gangguan itu makhluk itu sengaja masuk ke tubuh si Agung buat dia tuh kayaknya mau ngeluarin isi hati mereka, mau ngobrol tentang mereka lah intinya. Atau enggak mereka mau bilang jangan ganggu dan lain-lain. Iya. Mau cerita lah intinya, biasanya kayak gitu. Pokoknya gua tuh sebanyak kejadian itu ya, gua pribadi gua agak gimana gitu, agak menghindarin lah seperti kejadian seperti itu. Dan jujur ya, waktu kita vlog juga pernah sama Darmos, sama Algi seperti itu loh. Sama Darmos sama Algi itu nggak ada kejadian seperti itu. Karena emang yang kalau dibuat tuh nggak akan ada yang kayak gini mah, mata jujur kalau dicari nggak akan ketemu. Kalau makhluk kayak gini tuh kalau dicari nggak akan ketemu, tapi kalau kita nggak nyari lagi biasanya semua Iya, Suka itu ada, memang suka ada. bahkan suka nongol di depan mata kita sendiri kan, Iya. pasti gitu. Gua aja bahkan yang kayak begitu sering banget lihat, mau dicari atau nggak dicari gua pasti nemu, pasti lihat. Kalau Pasti gua lihat. seperti itu, karena memang ya entah gua atau apa ya, bisa dibilang gua bisa lihat lah gitu. Iya. Jadi gua juga bisa ngobrol sama mereka gitu. Bahkan gue pun bisa nyentuh mereka kayak gimana rasanya. Tergantung juga yang emang ada gitu. Iya, gue bahkan bisa nyentuh mereka rasanya kayak Aku juga gimana. sebelumnya juga pernah jatuh ya bagian Mbak Kun. Oh iya. Pernah. Ini Nah. jadi
kayak gitulah intinya. Nyium pun tuh gue udah sering kalau nyium bau-bau. Nah ini juga sama kejadian kayak di sekolah gua. Kalau di sekolah SD gua tuh ada kayak yang masukin gitu tuh ke sekolah itu, kayak dia tuh kayak ngebuat si orang yang kena itu tuh ingin bunuh diri, tapi nggak sampai kejadian, nggak sampai kejadian. Itu mirip kayak di tempatmu, gimana ada kalau tempatmu itu? Oh yang waktu LDKS itu kan. Iya. Nah awalnya tuh cerita awalnya tuh dari jam 3 sore itu masih normal aja, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya itu biasa kayak kegiatan eskul biasa, paskibra, PBR sama OSIS. Iya. Aku kan kebagian dua ini ya, dua eskul, PMR sama OSIS. Iya. Aku milih OSIS kan ya. Nah katanya tuh ada yang bagian paskib tuh dia tuh ngeliat sesuatu yang aneh tuh di bagian pohon deket sekolahku. Dia tuh katanya tuh makhluknya tuh bentuknya kayak apa ya, berbulu hitam tapi nggak besar. Bentuknya tuh kerdil. Iya betul. Pokoknya ada bentuknya, terus giginya tuh gigi yang tajam semua sampai sini, kukunya panjang segini. Mirip genderuwo ya. Iya tapi ini kayak kecil banget. Segede Kayak gimana ini ya. Segede gimana ya, segede anak kecil berumur berapa ya, umur segini kan? enggak lebih gede lagi, kayak anak balita. Segini berarti. Iya bisa segini sih kira-kira. Kayak apa ya? Aku lupa itu. Itu kalau gue salah ya, anakan genderuwo ya kayak gitu biasanya. Nah dia tuh di atas pohon gitu, di dahan pohon apa ya, aku nggak ngeliat pohon apanya. Dia tuh kayak gini nih, kayak jongkok gitu, kayak kukunya tuh kayak gini, kayak tangannya tuh ke dahan pohon, nah tangannya tuh kayak gini, kayak megang dahan pohon gitu. Kukunya agak panjang. Nah anak salah satu dari pas gitu kan pas ngeliat tuh kan nggak sengaja lihat ya, pas dia tuh sebenarnya mau ke kamar mandi sama temennya di kamar mandi, kayak dia tuh nganterin doang. Nah itu kan temennya bilang teh, ya langsung buru-buru ke tempat lapangan ya. Takut ya katanya, nggak ada apa-apa di sini, udah ayo aja. Nah dia tuh yang tadi itu dia tuh cerita ke pembina ini pas Gibranya ya, sebutannya alumni lah. Alumni ya betul. Dia tuh ngobrol ini terus aku juga sempat ngelewat kan ya. Aku tuh nggak denger cerita mereka dan aku merasa penasaran, terus aku datang ke itu ke belakang sekolah yang ke WC tadi. Nah lihat di pohon itu emang bener ada lagi, cuman dia posisinya tuh kayak berubah gitu loh, Kayak jenggot. Iya. Dia berbulu doang tapi nggak ada rambut. Ini kecil segede gini ya. Iya. Kayak anak kecil intinya. Iya. Nah dia tuh jadi posisinya tuh ada kan asal di dekat pohon yang ini biasa, terus indahannya di sini. Dia tuh pindah ke jadi sebagai sini. Kayak gini kan, hampir mirip kayak gini nggak? Iya bener. Jenglot berarti. Jenglot. Berarti emang ada ya untuk tempat itu menunggunya lah gitu. Mungkin emang kayak gitu lah. Itu masih awal-awal yang pertama. Nah kalau misalnya yang keduanya dari tim aku DPMR. Nah dia tuh yang kesurupan tadi aku bilang. Yang jam 11 malam itu. Iya. Asalkan jam 9. Nah udah itu tuh udah mau siap-siap mau tidur kan ya. Iya. Cuman kayak sebelum itu ada misi tertentu dulu. Kayak jurit malam. Ya itu pokoknya mah semua teh harus cari jejak dulu gitu. Nyari sesuatu apa gitu. Ya. Itu nyarinya teh pita biru. Pita biru tuh kayak gulungan gitu loh, gulungan kertas pakai pita biru. Iya betul. Ada 4 spot. Yang satu di gerbang sekolah gelap banget. Terus bagian dekat itu ruang laboratorium. 3 dekat tuh kelas belakang. Yang keempat itu ruang kepala sekolah. Oh, dekat ruang kepala sekolah. Nah yang itu yang antara 3 ini, yang kepala sekolah, terus ruang laboratorium sama gerbang sekolah aman-aman aja. Tapi kalau misalnya bahas bagian belakang kelas itu ada kejanggalan. Nah aku pribadi kan aku lagi cari jejak ya. Nah cari, terus aku ngedenger kalau misalnya, soalnya kan di kelas belakang dikunci, tapi aku ngedenger ada suara meja kayak didorong-dorong gitu. Makanya pas aku lihat gelap banget, nggak ada siapa-siapa. Nah aku kira bakal aku kira kayak di sebelah gitu, yang di kelas sebelah cuma lagi ngeberesin meja, dikira itu. Nah aku pas udah mau jejak kan udah mau tidur. Nah pas udah sampai di ruang yang buat
itu buat tidur biasa lah, buat khusus PMR. Nah ada satu yang kesurupan, yang perempuan tadi. Ya ya. Terus akhirnya itu gimana akhirnya? Ada si sepuh, bukan sepuh ini yang awal itu, bukan kayak kakek lah. Orang penjaga sekolah seperti itu. Iya, itu tuh deket sama penjaga sekolah sebenarnya mah. Nah, dia tuh sebenarnya ustadz, cuma udah tua gitu loh. Oh kiai lah. Kiai lah sebetulnya. Nah dia tuh si abah tuh ngomong, nah dia tuh kesurupan gara-gara lihat makhluk itu. Karena ya katanya tuh kalau misalnya setiap makhluk itu diliatin terus selama beberapa detik lah, kurang lebih 3 detik, ini bakal masukin kayak disangkanya teh nantangin gitu. Iya. Disangkanya nantangin gitu. Kadang-kadang kita juga kayak berlaku jahil lah sama kan di suatu tempat itu jahil gitu. Iya. Atau jangan sampai kejahilan gitu. Nah dia tuh cara keluarinnya tuh susah banget sih. Dia tuh berperilakunya kayak misalnya kayak jongkok tapi tangannya tuh kayak gini nih, kayak ke lantai. Iya. Nah kan gugunya panjang apa kan? Ya itu mirip jenglot itu. Iya. Nah aku tuh sambil ngeliatin juga ya, aku juga ada rasa takutnya gitu ya. Aku nggak pernah ngalamin kayak gini, nggak pernah ngalamin yang kesurupan ya. Nah aku tuh mumpung aku punya ilmu kan ya dari keluarga sendiri kan ya, cuma segala sementara dia tuh kan nggak bisa diem, dia tuh udah kayak gitu kadang suka muter-muter gak jelas. Iya. Nah aku malah suka gini nih, kalau misalnya ke punggung, ke bagian ini nih, bagian tengah-tengah punggung, jadi itu langsung diem. Oh iya artinya emang sih emang titiknya tuh di tulang belakang itu kan. Iya. Jadi biar diem aja gitu. Nah selagi nungguin itu kiainya datang, dia tuh ya kayak sedikit ngomong sesuatu, cuman kurang jelas. Oh iya. Ngerti. Ya kejadiannya kayak kejadian sebelumnya yang kita tadi ya Fikal. Iya. Ya, itu kan kalau di urban legend kota kan seperti itu paling penemunya ya. Jadi kan kita intinya harus lebih sopan lah gitu. Lain lagi, kalau ini gue mau cerita ya di gunung. Gue pernah muncak ke Gede Pangrango tuh tahun 2019 kalau nggak salah, waktu sebelum event Kreatif Fest. Itu gue turun dari gunung Pangrango itu jam 12-an lah gitu. Iya. Nah itu gue udah lihat itu ada kayak bukan penunggu ya, sama-sama itu kayak Bigfoot lah gitu. Tapi gue nggak tahu kejadian apa, kayak gorila nubuk tuh apa. Gue ada fotonya cuman lupa nih gue nyimpen di mana nih. Sempat dipoto juga. Sempet. Dan gue ngira kan gue lagi nunggu temen dulu kan, soalnya temen ada lagi yang dibawa langsung ke tenda gitu, jadi porter lah, lebih cepat lah gitu dia. Nah ada yang lagi yang rombongan di belakang nunggu cewek kan, agak pelan-pelan lah jalannya, gimana kan udah kecapean. Gue di tengah-tengah gitu, gue sampai ngira bapak-bapak teh hantu. Itu apa asli. Terus sampai itu udah itu kita ke Gunung Gede sampai jam 6, waktu jam 6 jam 7 tuh gue pulang. Gue tuh bukan percaya mistis atau gimana ya, biasa aja sih gue tadinya tuh. Cuman gue lihat entah gue udah capek, mungkin jalan 3 hari 26 kilo, bayangin jalan terus kan udah capek, mungkin ya gue halusinasi gimana. Gue lihat itu kayak akar-akar tanaman itu bagai kayak orang pemuda tuh kegantung diri gitu, gantung diri. Iya, ngerti. Jadi kayak pokoknya kayak kegantung-gantung gitu loh, kayak gitu, kayak di neraka lah ibaratnya. Kayak ilustrasi gitu, orang-orang pada menggantung di akar tanaman gitu ya. Bukan kayak kayak gantung sini kan ya? iya kayak gantung gitu. Ya. Oh, I see. Ilustrasinya ya kayak terlihat lah gitu. Ya. Ilustrasi kalau orang tuh lagi pada menggantung di situ. Itu baru 2 ya, itu udah 7. Yang ketiga tuh nenek-nenek. Itu cuman gue juga bukan nyeritain mistis di sana, ngejelekin enggak di sini. Ini waktu turunnya udah turun dari Mandalawangsit itu. Iya. Mandalawangsit kalau nggak salah, taman Mandalawangsit. Surya Kencana deh, Surya Kencana. Nah itu udah turun di situ. Itu ketemu kayak nenek-nenek, tapi bayangan akar itu ada 3, terus sisanya kayak anak kecil kayak gitu banyaknya. Iya. Nah,
itu sama kayak misteri orang hilang atau apa kan gue juga nggak tahu keingetan itu takutnya hilang gimana, kayak jalan juga kayak disasar-sasarin lama banget, harusnya kita turun tuh 6 jam malah 8 jam loh. Itulah, ini gue bukan ngejelekin sana, Ya ya. tapi ini pengalaman pribadi gue, mungkin ada orangnya lebih strong lagi, lebih kuat lagi lah pengalamannya, lebih kuat tenaganya, mungkin nggak sampai segitu gitu. Dan gue juga ini perjalanannya malam hari waktu turun karena si Maxi Ya. itu masalahnya itu, sampai bawah tuh nggak kejadian aneh-aneh lah gitu. Intinya jangan sompral lah, intinya mah harus jaga tata krama lah dimanapun kalian berada gitu. Jadi ya intinya pengalaman yang kayak gitu mah semua orang pasti ngalamin lah ya. Iya. Gak mungkin gak ada yang ngalamin hal mistis kayak gitu. Orang bahkan yang nggak bisa lihat, yang bisa lihat sesuatu aja dia bisa ngalamin. Iya, yang nggak bisa lihat sesuatu Ya. juga bisa Antara ngalamin. ngalamin diri sendiri ataupun sama orang kerabat terdekat. Iya itu. Ya betul Nah, betul. gini, Oke. gue juga sebenarnya ada satu cerita lagi. Ya, cuman takutnya durasi kepanjangan, Pak. Ya gak apa-apa lah, sebentar lagi sok gimana. Jadi gini, gue mau cerita juga. Waktu itu tuh, gue lagi di itu apa? Kayak semacam road. Ada kalau di Cimahi namanya tuh Sukawargi. Sukawargi. Nah, itu Sukawargi. Kampung. Karena gua dulu kan tinggal dari kecil di situ. Iya, itu kampung, Iya. kampung. Nah, gua tinggal dari kecil di Sukawargi. Iya. Nah, gua dulu sering main ya ke proyek lah namanya apa. Ke Sawah Luhur itu namanya itu. Iya, sama benar ada. Terus ke Cimahi. Iya. Itu gua sering main yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau nggak salah di belakang Kali Cima itu ada pemakaman kan? Ada itu. Nah gini, ini ceritanya gua mau cerita. Iya. Gitu. Jadi gini. Waktu itu gua tuh ke rumah teman malam-malam lah. Gua lagi nginep di rumah uyut gua. Iya. Di rumah UU lah kalau bisa dibilang, gua bilangnya uyut tuh. Jadi waktu itu tuh gua tuh lagi di rumah teman. Iya, kita rumah teman. Gua tuh mau pulang banget. Jadi gua ya intinya lewatin makan itu lah. Iya. Pulang tuh. Soalnya gua bareng bapak-bapak kan. Soalnya rumah teman gue ini dekat makam situ. Gue pulang bareng bapak-bapak lewat situ kan lewat makam. Terus gue bareng lah jalan. Terus gak lama dari situ gue dari kejauhan udah ngeliat dulu nih sesuatu. Wow. Gak lama dari jauh banget itu jaraknya. Pokoknya itu ada pohon ya di sana. Pohonnya pohon berbuah lah ya. Iya. Bisa bilang. Terus